Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah nyunnah merenah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para jamaah yang hadir di Masjid Umar bin Khattab di Desa Selacau, Batu Jajar, Bandung Barat, dan juga para pendengar dan pemirsa yang bergabung di Tarbiyah Sunnah Media yang Allah Subhanahu wa taala semoga rahmati kita semua. Pada kesempatan sore hari ini menjelang berbuka kita akan membahas sejarah peristiwa besar ya, sejarah kaum muslimin yang gemilang tentunya, yang terjadi di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ada dua peristiwa besar. Yang pertama yaitu perang yang menentukan pamor kaum muslimin muncul pertama kali, yaitu perang Badar namanya. Terjadi bulan Ramadan. Yang kedua adalah penaklukan kota Mekah yang kita kenal Fatu Mekah, yang mana itu menunjukkan keberhasilan kaum muslimin yang merupakan titik awal penyebaran Islam ke seluruh penjuru dunia dan sampai ke kita hingga hari ini, yaitu Fatu Mekah. Ini dua peristiwa besar, perang Badar, yang nanti kita lihat bagaimana sampai Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jika engkau ya Allah tidak menolong ya pasukan kaum muslimin hari ini, maka engkau tidak akan lagi disembah di muka bumi ini. Ini perang yang sangat menentukan. Ini terjadi di bulan Ramadan. Yang kedua adalah Fatu Mekah, penaklukan kota Mekah, yang merupakan titik awal nanti tersebarnya Islam ke penjuru dunia hingga hari ini. Ini tentu kita sampaikan ya, sebagaimana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam bukunya Majelis Syahr Ramadan ini itu memunculkan kisah ini atau dua kejadian ini dalam majelis Ramadan yang beliau adakan semasa beliau hidup. Ini tentu memberikan pelajaran berharga buat kita bahwasanya ya hendaklah kita kaum muslimin justru di bulan Ramadan itu membuat prestasi-prestasi yang gemilang. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan itu ya menjadi lahirnya dua peristiwa besar bagi Islam dan kaum muslimin, yaitu perang Badar, perang yang menentukan Islam ada atau tidak. Yang kedua Fatu Mekah yang menentukan Islam tersebar dan berkembang. Maka pelajaran berharga buat kita, ya mestinya kita bulan Ramadan itu adalah hari di mana kita sebagai umat Islam melahirkan karya-karya besar di bulan Ramadan ini. Ya, kita misalnya berpikir apa nih yang harus saya kerjakan bulan Ramadan? Ya ini menjadi titik awal kita bisa berkarya, kita bisa menyumbang untuk Islam dan kaum muslimin. Nah, mestinya begitu, ya. Dan kita langsung saja membahas tentang perang Badar. Ya, perang Badar ini cukup panjang dan tentu untuk Fatu Mekahnya nanti kita lihat situasi. Kalau misalnya bisa kita bahas di pekan depan, ya kita akan bahas tentang penaklukan Mekah. Kalau tidak, kita akan bahas di tahun depan, insya Allah di Ramadan yang akan datang. Syekh Muhammad berkata dalam muqaddimahnya dalam perang Badar, kata beliau, saudara-saudaraku sekalian, dalam bulan mulia ini, masuk bulan Ramadan, Allah pernah menolong kaum muslimin dari musuh-musuh mereka, kaum musyrikin, pada pertempuran Badar.
Allah menamakan momen tersebut dengan hari Al-Furqan. Al-Furqan artinya pembeda. Sebab pada hari itu Allah membedakan antara yang hak dan yang batil dengan menolong Rasulnya dan kaum mukminin serta menghinakan orang-orang kafir dan musyrikin. Dan peristiwa ini terjadi di bulan Ramadan pada tahun kedua Hijriah. Pada tahun kedua Hijriah. Asal muasal terjadinya pertempuran ini ya berawal dari ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar kabar bahwa Abu Sufyan ya bin Harb ini satu di antara tokoh-tokoh besar ya kafir Quraisy sebelum beliau masuk Islam, yang membawa rombongan kafilah dagang ya itu pulang dari Syam untuk pulang dari Syam untuk ke Mekah. Jadi kebiasaan orang-orang Mekah itu mereka berangkat ke Syam. Syam itu kalau hari ini Palestina ya, Palestina, Yordan, terus Syria, yaitu negeri Syam. Nah, berdagang, termasuk diantara Sufyan bin Harb ini berserta kafilah dagangnya, dan ya biasanya mereka itu yang membawa barang-barang di Mekah ya kemudian dijual di Syam, dan ketika laku mereka membelikan lagi barang-barang yang ada di Syam yang tidak ada di Mekah, mereka bawa ke Mekah, nanti mereka jual di Mekah. Jadi kalau kita misalnya ke Jakarta dagang, misalnya dagang bala-bala misalnya, karena di Jakarta nggak ada bala-bala gitu ya. Nah di Jakarta ya belanja ke misalnya ke Tanah Abang, itu kan bawa yang nggak ada, misalnya di Bandung misalnya bawa pakaian misalnya sekodi atau berapa kodi gitu dijual di Bandung. Nah gitu cara dagangnya orang Arab, pintar kan? Jadi tetap berdagang gitu, seperti itu. Jadi intinya dimanapun dia berada dia berdagang begitu. Nah ini dagangnya tentu membawa barang-barang yang sangat banyak ya, tentu kafilahnya kafilah yang besar. Nah Nabi SAW mendengar itu ya, dan pinggiran Madinah menjadi jarum lintasan mereka untuk pulang ke Mekah. Jadi kalau kita lihat peta itu Palestina itu Syam itu di atas, kemudian Madinah Mekah gitu. Nah pinggiran Madinah menjadi lintasan. Nah Nabi SAW mendengar bahwa mereka akan pulang ke Mekah ya, mengajak para sahabatnya untuk menghadang rombongan tersebut dan mereka mengambil barang-barang berharga yang mereka bawa ya. Sebab kaum kafir Quraisy adalah musuh yang memerangi Rasul dan para sahabatnya, yang mana mereka telah mengusir Rasul dan para sahabat, menyita harta-harta mereka di Mekah. Maka kali ini mereka ingin mengambil ya barang-barang kaum Quraisy ya, dan apalagi di masa itu bukan masa ya mereka hanya mengambil barang saja dan tidak ingin berperang ya, karena mereka sedang tidak dalam ikatan perjanjian ya. Jadi mereka berpikir ya tidak perlu adanya peperangan ya, seperti itu. Maka berangkatlah Rasulullah SAW ya bersama para sahabat ya, menunggu di lembah menahan mereka nanti di lembah Badar. Rasulullah SAW membawa sahabatnya berkisar 300 sekian belas pria. Sebagian menyebutkan berjumlah 313 ya, dan membawa 2 kuda, 70 onta yang silih berganti mereka tunggangi ya. Dan di antara mereka ada 70 orang dari kaum muhajirin. Jadi sisanya banyaknya kaum dari Ansor dan penduduk Madinah. Di muhajirin itu artinya sahabat-sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini namanya muhajirin. Ini berjumlah 70. Sisanya sekitar 200 lebih itu dari penduduk Madinah asli yang kita kenal dengan kaum Ansor.
Karena niat mereka hanya ingin merampas barang saja, sehingga kendaraan yang dibawa juga tidak banyak. Ya. Tidak misalnya kuda berperang misalnya. Kalau sahabat misalnya ada 300, mereka bawa masing-masing 300 kuda gitu kan. Sehingga berperangnya jadi misalnya masuk berkuda jumlah yang banyak. Ini 2 ekor kuda. Karena niatnya bukan berperang, tapi hanya ingin apa? Merampas barang-barang kafilah dagang. Yang tentu juga kenapa kaum muslim berangkatnya tidak banyak juga karena kafilah dagang tentu jumlahnya juga tidak besar. Ya, seperti itu. Namun terjadilah apa yang terjadi, berita ya bahwa Rasulullah dan para sahabat itu akan menghadang mereka sampai ya ke telinga Abu Sufyan bin Harb. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya kebiasaan orang-orang Arab, mereka mesti memiliki semacam apa? Orang-orang yang selalu bolak-balik untuk mencari berita. Memastikan mereka ketika mereka akan melewati suatu tempat, itu tempatnya aman. Dan itu ada di antara kafilah dagang Abu Sufyan itu yang melakukan itu. Makanya sampai berita itu kepada Abu Sufyan. Kan dulu kan nggak kemudian berupa lihat burung, kirim burung kan nggak lihat HP, nggak ada WA gitu kan, nggak ada. Pasti dengan apa orang utusan kuda gitu. Orang naik kuda kemudian bolak-balik gitu mencari berita gitu, seperti itu. Maka Abu Sufyan memutuskan untuk tidak mengambil ke jalan darat, tapi mengambil ke pinggiran pantai, mendekati Laut Merah. Muter, jadi mau agak jauh, tapi lebih aman. Seperti itu. Nah, Abu Sufyan juga mengirimkan berita kepada apa? Kepada kaum kafir Quraisy yang ada di Mekah. Itu. Untuk meminta pertolongan agar ya orang-orang kafir Quraisy itu menjaga harta mereka dengan mengirimkan pasukan. Berangkat tuh. Itu. Berangkat. Dan karena Abu Sufyan sudah mengubah rute perjalanannya, maka dia selamat dan mengirimkan lagi berita kepada pasukan kafir Quraisy yang sudah berangkat dari Mekah agar pulang saja, mereka sudah aman. Ya, mereka sudah aman. Seperti itu. Dan jumlah mereka, orang-orang Mekah, kafir Quraisy pada saat itu berjumlah sekitar 1.000 pasukan. Sekitar 1.000 pasukan yang terdiri dari 100 tentara berkuda dan 700 tentara berunta. Dan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kondisi jiwa mereka. Al-Anfal 47 Allah berfirman, "Batran wa ria'an nas wa yasudduna an sabilillah wallahu bima ya'maluna muhit." Ya, mereka keluar itu dengan maksud untuk riya kepada manusia serta menghalangi orang dari jalan Allah, dan ilmu Allah meliputi apa yang mereka kerjakan. Ya. Jadi mereka keluar dan juga membawa para penyanyi-penyanyi wanitanya, ya, yang akan menyanyikan lagu-lagu yang bersifat ejekan kepada kaum muslimin dan tentu membangkitkan semangat pertempuran kaum kafirin ini menghadapi kaum muslimin. Ya. Dan berita dari Abu Sufyan agar mereka pulang kembali ke Mekah karena mereka sudah aman, tidak digubris oleh ya pasukan ini, pasukan kafir Quraisy yang kadung sudah berangkat dari Mekah. Ya. Mereka menolak. Bahkan Abu Jahal berkata, ini ada Abu Jahal yang berangkat ini. Kata Abu Jahal, kita tidak akan kembali sampai kita tiba di Badar. Ya, bermukim di sana selama 3 malam, menyembelih onta, membagi-bagikan makanan dan meminum khamr agar orang-orang Arab lainnya senantiasa segan kepada kita. Jadi apa? Ini kita mumpung udah keluar, jangan kembali tanpa hasil. Sekaligus kita dulantakkan ya Muhammad dan pasukannya agar pamor kita menjadi naik ke atas dan disegani oleh orang-orang Arab. Itu biasa ya.
kebanggaan kesukuan kabilah itu memang melekat kuat di mereka. Pada saat Rasulullah SAW mengetahui tindakan kaum kafir Quraisy, artinya tidak pulang lagi ke Mekah, tetap berangkat ke Badar dan siap berhadapan kaum muslimin, maka Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabatnya, karena kan niatnya tadi kan tidak ingin berperang. Niatnya hanya apa tadi? Ingin merampas saja barang-barang dagangan saja. Artinya psikis para sahabat keluar dari Madinah itu bukan psikis orang yang siap berperang. Ya, apalagi tentu persiapan mereka ya dengan dengan kendaraan yang seadanya, dengan tentu senjatanya juga seadanya, ya. Dan tentu dan mengetahui bahwa pasukan kafir Quraisy yang berada di Makkah ini tentu lebih lengkap dan lebih banyak. Nah, Rasulullah khawatir psikologi para sahabatnya belum siap, maka beliau bermusyawarah dengan para sahabatnya. Beliau berkata, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadaku salah satu dari dua kelompok, ima kabilah dagang atau pasukan musuh. Berdirilah perwakilan dari Muhajirin, yaitu Al-Miqdad bin Al-Aswad. Beliau berkata, ya Rasulullah, berjalanlah di atas perintah yang telah Allah berikan kepadamu. Demi Allah, kami tidak akan berkata seperti perkataan Bani Israel kepada Nabi Musa. Ya, fasad anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Ya, jadi ketika Nabi Musa dan Harun itu berangkat ke Palestina, ini setelah selamat dari Firaun ya dan tentaranya yang udah tenggelam, itu kan akan masuk ke Palestina. Tapi Palestina itu dikuasai oleh pasukan-pasukan yang turun besar-besar, gagah-gagah, ya, yang menguasai Palestina. Dan mereka tidak bisa memasuki Palestina kecuali harus berperang. Maka Nabi Musa mengajak Bani Israel untuk berperang. Tapi berkata Bani Israel kepada Musa, "Fadhhab anta wa rabbaka." Pergilah kamu saja, ya, bersama Rabbmu, dan berperanglah kalian berdua. Kami akan duduk menunggu di sini saja. Gitu. Nabi Musa sama Harun ngajak, "Ayo kita perang," gitu. Apa kata Bani Israel? Enggak, kalian berdua pergi saja. Maka Miqdad bin Aswad berkata, dia Muhajirin, ya Rasulullah, berjalanlah di atas yang telah Allah berikan kepadamu perintahnya. Demi Allah kami tidak akan berkata seperti perkataan Bani Israel kepada Musa. Itu pergilah saja kamu kepada Allah bersama Rabbmu. Kami dulu saja di sini. Enggak. Kami akan berangkat. Kami akan berperang di samping kanan dan kirimu serta di depan dan di belakangmu. Semangat tuh. Kelihatannya Rasulullah juga menunggu reaksi dari kaum Ansor. Maka berkatalah Sa'ad bin Mu'adz, dan kita sudah jelaskan bagaimana berhasilnya siapa? Dakwah Mus'ab bin Umair, duta Rasulullah SAW, mengislamkan penduduk Madinah, ya, melalui dan tokoh besarnya itu Sa'ad bin Mu'adz itu masuk Islam. Dan hadir saat itu Sa'ad bin Mu'adz Al-Ansari ini, pimpinan suku Aus, suku besar. Kemudian berdiri dan berkata, ya Rasulullah, mungkin engkau khawatir jika golongan Ansar menggunakan hak mereka untuk tidak menolongmu kecuali engkau berada di dalam negeri mereka. Jadi begini, penduduk Madinah sudah berjanji bahwa akan melindungi para sahabat yang berhijrah di kota Madinah. Gitu. Dan sekarang kan sudah berada di luar Madinah. Maka ya Sa'ad bin Mu'adz berkata, ya Rasulullah, mungkin engkau khawatir jika golongan Ansar menggunakan hak mereka untuk tidak menolongmu kecuali kalau engkau berada di dalam kota Madinah, gitu maksudnya. Nah, sesungguhnya saat ini aku berkata dan memberikan jawaban atas nama kaum Ansar. Pergilah ke tempat yang engkau suka, sambung tali orang yang kau hendaki dan putuskan tali orang yang kau hendaki. Ambillah harta kami sesuai keinginanmu, serta berikanlah kepada kami sesuai kehendakmu. Apa yang kau ambil dari kami itu lebih kami ridho, kami sukai daripada apa yang kau tinggalkan.
Kami akan mengikuti segala perintahmu demi Allah. Seandainya engkau membawa kami sampai ke Al-Barak dari Ghamdan, niscaya kami akan tetap berjalan mengiringimu. Dan sekiranya engkau membawa kami untuk menempuh lautan, tentulah kami akan mengarunginya bersamamu. Kami tidak akan pernah merasa benci jika engkau harus membawa kami sekalipun untuk menghadapi musuh esok hari. Sungguh kami akan bersabar di dalam peperangan dan bersikap benar dalam pertempuran. Semoga Allah menenteramkan jiwamu dari apa yang telah kami tunjukkan. Melihat reaksi para sahabat yang begitu bersemangat untuk berperang pada saat itu, maka Nabi SAW pun berkata kepada mereka, Muhajirin Ansar, beliau berkata, berjalan dan bergembiralah kalian. Demi Allah, sepertinya aku benar-benar melihat tempat-tempat kematian mereka. Maka berangkatlah Nabi SAW dan tentara Allah ini menuju sumber air terdekat yang ada di Badar. Jadi sumber air yang paling dekat. Ini strategi perang. Karena berperang itu kan sebelum perang perlu istirahat, kemudian perlu minum segala macam. Pada saat itu Al-Habbab bin Munzir bin Amr bin Jamuh berkata, ya Rasulullah, apakah anda yakin dengan tempatnya di sini? Apakah ini ada tempat yang Allah tetapkan bagimu sehingga kami tidak bisa maju lagi mendekati tempat musuh ataupun mundur? Atau ini hanya sekedar pendapat, strategi perang dan bagian tipu daya? Nabi SAW menjawab, ini hanyalah pendapat saja, strategi perang dan tipu daya. Maka ia melanjutkan, maksudnya mengusulkan, ya Rasulullah, sungguh ini bukan tempat yang tepat. Mari kita pindah menuju sumur yang dekat dengan musuh. Jadi sumur itu banyak di daerah Badar itu. Lebih mendekat tempat musuh. Kita penuhi persediaan air kita dengan membuat semacam telaga. Jadi digali lagi telaga baru, sumur baru. Nanti kita penuhi minum kita dari situ. Sedangkan sumur-sumur yang ada yang dekat tempat musuh kita kubur. Kita kubur sehingga kita dapat minum sepuasnya, sedangkan mereka tidak. Itu yang diusulkan oleh sahabat ini, Munzir bin Amr bin Jamuh. Nabi SAW menganggap ini pendapat yang luar biasa. Maka beliau pun mengiyakan melaksanakannya. Maju ke depan, mendekati tempat musuh. Maka beliau mengambil posisi di pinggir lembah yang dekat, di posisi di pinggir lembah yang dekat, lebih mengarah ke Madinah, dan kaum kafir Quraisy berada di lembah yang jauh, lebih mengarah ke Makkah. Malam harinya, karena besok akan berperang, malam harinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan yang amat deras kepada kaum musyrikin, sangat deras. Sehingga hujan ini menimbulkan lumpur yang sangat licin, sehingga ini menahan mereka untuk maju. Adapun kaum muslimin hanya ditimpa hujan gerimis yang dengannya Allah mensucikan, memudahkan sekaligus mengokohkan langkah mereka. Kaum muslimin membangun langit-langit tempat berlindung semacam kemah untuk Rasulullah SAW di atas sebuah gundukan tanah agak tinggi, maksudnya untuk memantau medan pertempuran. Nah, suatu ketika Nabi turun dari kemahnya, meneruskan sop para sahabatnya dan mengelilingi tempat peperangan. Ini perang belum terjadi, Nabi meriksa dulu lokasi, kemudian memberi isyarat. Jadi ini musuh, ini Rasul para sahabat, nanti akan bertemu di tengah. Nah, Rasulullah ngecek lokasi pertempuran, Kemudian beliau memberikan isyarat dengan tangannya menunjuk tempat-tempat kematian kaum musyrikin. Dia berkata, ini terbunuh si fulan terbunuhnya di sini, si fulan terbunuh di sini. Ini wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah. Maka dalam kenyataannya tidak ada satu pun yang meleset. Tempat yang ditujukan Rasul bahwa si fulan akan mati di titik tadi. Sebelum dimulainya pertempuran, beliau memandang para sahabatnya, dan memandang ke arah kaum kafir Quraisy. Lalu beliau berdoa, Allahumma hadhi Quraisy ja'at bi fakhriha wa khuyalaiha wa khailiha tuhaduk wa tukadzibu rasulak
Allahumma nasruka alladhi wa'adtani, Allahumma anjis lima wa'adtani, Allahumma inni anshudu ahdaka wa wa'dak, Allahumma in syi'ta lam tu'bad, Allahumma in tahlik hadhil isabah al-yawma la tu'bad. Ya Allah, inilah orang-orang kafir Quraisy datang dengan kesombongan, kecongkakan serta kuda-kuda mereka untuk menentangmu dan mendustakan Rasulmu. Ya Allah, aku meminta kemenangan yang kau janjikan kepadaku. Ya Allah, realisasikanlah janjimu itu kepadaku. Ya Allah, aku mengingatkanmu akan janjimu. Ya Allah, jika engkau kehendaki, niscaya engkau tidak akan lagi diibadahi. Ya Allah, jika engkau binasakan kelompok kami ini pada hari ini, niscaya engkau tidak akan lagi disembah selama-lamanya. Jadi peristiwa perang Badar peristiwa yang menentukan. Kalau kaum muslimin kalah hari ini, Islam akan hilang. Penentuan. Ya. Selesai dengan doa itu, ya, maka giliran kaum muslimin, ya, berdoa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengabulkan permohonan mereka. Dan ini diceritakan dalam surah Al-Anfal ayat 12-14. Allah berfirman, "Asyaitanir rajim, id yuhi rabbuk ilal malaika anni ma'akum fasabbitul ladina amanu sa'ulqi fi qulubil ladina kafarur ra'bah fadribu fawqal a'naq wadribu minhum kulla banan dzalika bi annahum syaqullaha wa rasulahu wa man yushaqiqillaha wa rasulahu fa innallaha syadidul iqab dzalikum fadzuquhu wa al kafirina adzaban nar." Ingatlah ketika Rabbmu mewahyukan kepada para malaikat, ya, sesungguhnya aku bersama kalian. Ini Allah berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kalian, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak aku akan jatuhkan rasa ketakutan di dalam hati orang-orang kafir, maka penggalah kepala mereka dan pancunglah tiang-tiang ujung jari mereka. Nah, ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasulnya, dan barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, sesungguhnya Allah amat keras siksanya. Itulah hukuman di dunia yang ditimpakan atasmu, maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir itu ada lagi azab neraka, itu dengan hukuman yang lebih besar. Akhirnya bertemulah dua kelompok pasukan, ya, maju, dan berkobarlah api pertempuran dengan sengitnya. Rasulullah SAW berada di kemahnya dengan penjagaan Abu Bakar dan Sa'ad bin Mu'adz. Beliau senantiasa berdoa, mohon bantuan dan pertolongan kepada Allah. Dalam keadaan seperti itu beliau tertidur sejenak. Kalau bahasa kita mah apa? Nggak lenyap ya, gitu. Tidur sebentar. Lalu terbangun. Itu wahyu sedang Allah berikan kepada beliau. Kemudian beliau keluar dan berkata, ya, golongan kafir Quraisy itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Jadi Rasul membawa berita gembira, bahwasanya apa? Kaum kafir pasti kalah dan mereka pasti akan mundur ke belakang. Dan penuh mantap Rasul berkata demikian. Dan tentu perkataan ini mengobarkan semangat juang para sahabat untuk berperang. Beliau SAW bersabda, "Walladzi nafsi Muhammad biyadihi la yuqatuluhum al-yawm rajulun fayuqtal sabiran muhtasiban muqbila ghaira mudbir illa adkhalahu Allahul jannah." Ya, dengan suara langsung berkata, demi zat yang jauh Muhammad berada di tangannya, tidak ada seorang pun yang memerangi mereka, lalu dia terbunuh dalam keadaan dia bersabar mengharapkan pahala dan terus maju pantang mundur, melainkan Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Mendengar hal itu, ya, salah seorang sahabat bernama Umair bin Al-Himam Al-Ansari, ya, berdiri dan di tangannya terdapat sejumlah kurma yang sedang dia makan. Artinya makanan kurmanya belum habis. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, ya, surga yang seluasnya langit dan bumi itu." Maksudnya kan Rasul berkata, ya, tidaklah seseorang yang kemudian dia berperang, kemudian dia terbunuh dalam keadaan dia bersabar mengharapkan pahala, ya, dan dia tidak mundur kecuali Allah masukkan ke dalam surga.
Maka sahabat berkata, ya Rasulullah, maksudnya surga seluas langit dan bumi itu? Beliau menjawab, na'am, benar. Maka Umair bin Himam al-Ansari pun melanjutkan, wah, Masya Allah. Ya, sangat luar biasa, mengagumkan Rasulullah. Jarak antara aku dan surga hanya dengan terbunuhnya diriku di tangan mereka. Mati, masuk surga. Kan begitu. Apalagi yang diharapkan, apalagi ditunggu. Sungguh sekiranya, ya, aku tetap hidup untuk memakan kurma ini hingga tuntas, maka itu merupakan hidup yang sangat lama. Kita hidup lama, ya, di dunia ini, ngapain? Kalau memang sekarang mati pasti masuk surga, terlalu lama menunggu hari esok, betul nggak? Kaum mukmin itu hidup kan untuk cari surga. Dan ini sudah jelas-jelas dijanjikan masuk surga kalau mati berperang. Jaraknya hanya tinggal beberapa, ini mati masuk surga. Apalagi dicari. Kan begitu. Maka tak menunggu makanan kurma itu habis, dan itu kalau nunggu habis terlalu lama hidup di dunia ini. Kalau sementara hidup di dunia juga pasti ingin cari surga kan? Ngapain sekarang itu nggak lama-lama? Kalau seandainya mati masuk surga. Ya. Maka kurma-kurma tersebut dilemparkan oleh dirinya, dan sahabat ini bertempur hingga dia terbunuh, dan semoga Allah meridhoinya. Rasulullah SAW mengambil segagang pasir lalu melemparkan ke arah orang kafir Quraisy. Masing-masing mata mereka terkena pasir tersebut sehingga mereka tersibukkan dengan pasir tadi. Ini salah satu tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kaum musyrikin mengalami pahitnya kekalahan. Mereka lari terbirit-birit tunggang langgang sambil dikejar oleh kaum muslimin yang lantas membunuh dan menawan mereka. Ketika itu jumlah kafir Quraisy yang terbunuh sebanyak 70 orang dan yang tertawan sebanyak 70 orang. 24 dari jumlah mereka tersebut merupakan pembesar kafir Quraisy seperti Abu Jahal, Syaibah bin Rabi'ah dan saudaranya itu Utbah bin Rabi'ah serta anaknya Al-Walid bin Utbah. Mereka kemudian dimasukkan ke dalam satu sumur di sumur Badar. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menghadap kiblat dan mendoakan kebinasan bagi 4 orang tersebut. Jadi Nabi pernah khusus mendoakan kecelakaan bagi 4 orang ini, yaitu Abi Jahal dan anaknya Rabi'ah, 2 orang itu Syaibah dan Utbah, serta anaknya Utbah yaitu Walid bin Utbah. Ya. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata, wallahi aku bersaksi atas nama Allah bahwa aku telah melihat mereka binasa. Kondisi jenazah mereka itu begitu tidak seperti biasanya disebabkan panasnya terik matahari. Cuaca pada hari itu memang sangat panas. Ya. Dari sahabat Abu Talha radhiyallahu anhu masih dalam Sahih Bukhari menceritakan bahwa perang Badar, ya, bahwa dalam perang Badar tersebut Nabi SAW memberitakan para sahabatnya untuk memasukkan 24 pembesar kafir Quraisy ke dalam satu sumur Badar yang kotor. Jadi tokoh-tokoh kafir Quraisy itu dikuburkan, dimasukkan dalam satu lubang saja bersama. Nah, biasanya setelah memenangkan suatu peperangan, Nabi SAW tetap tinggal di lokasi tersebut selama 3 hari. Ya, ini dalam rangka untuk apa? Memastikan kalau barangkali musuh yang tadinya lari balik lagi itu tetap bisa dihadang. Ya, beda kalau sebelum ke Madinah mereka nyerang, ya para sahabat udah pulang ke Madinah itu tentu ada wanita dan anak-anak, ini berbahaya. Jadi harus dipastikan ditahan di luar. Ya, itu membagi strategi perang. Ya. Nah, setelah hari ketiga beliau merasakan aman, maka beliau memberitakan agar hewan tunggangannya diikat, kemudian beliau berjalan kaki dengan diikuti para sahabat hingga sampai di tepi sumur yang menjadi kuburan para pembesar kafir Quraisy tadi yang berjumlah 24 tadi.
Beliau lalu memanggil nama-nama orang yang terkubur beserta nama-nama ayah mereka. Ya, wahai fulan bin fulan dan wahai fulan bin fulan, apakah sekarang kalian senang karena tidak mematuhi Allah dan Rasulnya? Sesungguhnya kami mendapati apa yang telah dijanjikan oleh Rabb kami itu benar. Apakah kalian juga mendapati janji Rabb kalian itu benar? Maka Umar yang hadir di tempat tersebut berkata, ya Rasulullah, engkau berbicara dengan jasad-jasad yang tidak memiliki ruh lagi. Ya, Nabi SAW menjawab, walladzi nafsi Muhammad biyadi, ma antum bi asma lima aqulu minhum. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, kalian tidak bisa lebih mendengar apa yang kukatakan dibandingkan mereka. Ya, para sahabat mendengar, mereka lebih lagi mendengar, begitu maksudnya. Ya. Adapun mengenai keadaan tawanan, Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabat tentang keputusan apa yang harus diambil untuk para tawanan-tawanan tadi. Ya. Jadi jumlahnya sebanyak 70 orang. Maka pendapat dari Sa'ad bin Mu'adz, tokoh Madinah, tokoh Ansar, ya, mengingat perbuatan mereka, ya, maka Sa'ad bin Mu'adz berkata dengan rasa benci, ini adalah kekalahan pertama yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kaum musyrikin. Sungguh aku lebih suka untuk tetap bertempur mati-matian dibandingkan membiarkan mereka tetap hidup. Umar bin Khattab berkata kepada Nabi SAW, menurutku biarkanlah kami memenggal leher-leher mereka. Perintahkan kepada Ali untuk menebas leher Aqil, dan biarkan aku untuk memenggal leher Fulan, itu saudaranya. Sesungguhnya mereka itu merupakan pembesar dan pemimpin kekafiran. Lalu Abu Bakar berkata begini, mereka itu masih keluarga kita. Menurutku sebaiknya ambil saja tebusan atas diri mereka, jangan dibunuh. Ya, biarkan dibebaskan tapi dengan tebusan. Yang mana tebusan ini nanti akan menjadi modal kekuatan kita untuk melawan orang-orang kafir. Dan semoga saja mereka yang dilepaskan nanti mendapatkan hidayah. Lihat Abu Bakar pendapatnya luar biasa. Ya, pendapat yang lahir dari apa? Dari kasih sayang. Akhirnya Nabi mengambil pendapat Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Dan meminta tebusan yang cukup besar. Ya, 1.000 sampai 4.000 dirham. Ya. Selainnya ada lagi yang lain, mereka ditebus dengan mengajarkan anak-anak Madinah tulis baca, jadi guru gitu, untuk mengajarkan anak-anak Madinah baca dan tulis. Ya. Ada pula yang dibebaskan dengan proses barter, yaitu dengan syarat kaum muslimin yang ditawan oleh kaum kafir di Mekah itu diserahkan kepada Rasulullah, para sahabat, dan mereka yang ditawan sebagian itu diserahkan ke mereka, dibarter. Sisanya memang ada yang dibunuh oleh Nabi SAW disebabkan kekejaman yang ia lakukan, dan juga ada yang ditebus, yang dibebaskan sama sekali tanpa syarat untuk kemaslahatan. Para jemaah sekalian, inilah peristiwa perang Badar, di mana golongan yang jumlahnya sedikit mengalahkan kelompok yang jumlahnya besar. Kaum muslimin berjumlah 300, sekitar 313, kaum kafirin berjumlah 1.000. Tadinya 1.300. Cerita lengkapnya ada dalam kisah Sirah Nabawiyah tentunya. Salah satunya kitab Ar-Rahqil Makhtum karya Syekh Sofyan Mubarakpuri. Jadi tadinya 1.300. Kemudian dalam tengah perjalanan 300-nya pulang karena mereka merasa bahwa kan udah enggak, Abu Sufyan udah selamat. Lagian ini juga enggak enak. Karena yang diperangi juga masih kaum kerabat begitu. Rasulullah, kaum muslim dan para sahabat itu masih keluarga mereka. Ya, seperti itu. Maka 300-nya pulang. Yang 1.000 tetap berangkat. Karena dipanas-panas dikompor oleh Abu Jahal gitu kan. Tetap berangkat. Ya. Makanya dia berangkat untuk ria, ingin pamor, kemudian ingin ini dan segala macam, seperti itu. Ya. Jumlah kaum muslimin sedikit, jadi kok 300 ini 1.000 berarti 1:3. Ya. Apalagi berangkatnya para sahabat bukan niat untuk berperang. Ya.
Persiapan juga seadanya begitu kan, seperti itu. Tapi demikianlah Allah menceritakan dalam surah Al-Imran 13, fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafirah. Segolongan berperang di jalan Allah dan segolongan yang lain kafir. Inilah yang menyebabkan kemenangan kaum muslimin. Ya, karena apa? Tujuan mereka itu sekarang sudah tidak lagi untuk mengambil harta papasan perang. Murni untuk menegakkan agama Allah. Kalau mereka tidak perang, ini kaum muslimin binasa. Karena orang-orang kafir Quraisy itu berangkat ke Madinah hari ini dari Mekah tak lagi untuk menyelamatkan barang-barang dagang mereka, murni untuk apa? Memerangi kaum muslimin. Ya. Maka niat para sahabat saat itu murni untuk menegakkan agama Allah, berperang untuk meninggikan kalimat Allah, membela agamanya, sehingga dengan niat ini Allah pun menolong mereka. Pelajaran berharga yang bisa diambil kata Syekh Utsaimin adalah, maka oleh karena itu tegakkanlah agama kalian wahai kaum muslimin. Ini kan Syekh Utsaimin ini kan ulama Arab ya, ulama Saudi. Menceritakan ini di Arab di bulan Ramadan. Ya. Masih berkata, maka tegakkanlah agama kalian wahai kaum muslimin, agar kalian dimenangkan atas musuh-musuh kalian. Bersabarlah dan kuatkanlah kesabaran kalian, serta tetaplah bersiap siaga, bertakwalah kepada Allah, semoga kalian beruntung. Maka ya Allah, berikanlah pertolongan kepada kami dengan Islam, jadikanlah kami termasuk para penolong dan penyerunya, tetapkanlah kami di atasnya hingga kami bertemu denganmu ya Allah. Salam dan salat semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, serta keluarga dan para sahabatnya, amin. Demikian para jamaah sekalian, kisah perang Badar yang merupakan peristiwa besar ya, yang terjadi bulan Ramadan, dan kita memang harus mengambil pelajaran bahwasanya kita memang harus selalu menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Terlebih Masya Allah, bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan barokah. Bulan yang dimana Allah Subhanahu wa taala memenangkan Islam kaum muslimin di awal-awal Islam itu berada. Dan sungguh musuh-musuh Allah sampai hari ini itu tidak pernah diam. Ya. Kaum kafir itu selalu bergerak untuk memurtadkan kaum muslimin pada dimanapun mereka berada. Lisan mereka tidak berhenti untuk menghina dan mencela kita, mencela agama kita, bahkan mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka teruslah kita belajar, ya, dan berdakwah dengan Allah Subhanahu wa taala kapan dan dimanapun kita berada. Ya, dengan niat kita untuk membela dan menjaga agama kita ini, ya, dan itu merupakan tanda keikhlasan ya seseorang. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita, menjaga kaum muslimin, akan menjaga agama kita. Ya. Dan Syekh Utsaimin menyampaikan ini di Arab. Ya. Kenapa? Karena bila orang-orang Arab tidak menjaga agama mereka, maka itu pertanda nanti hari kiamat nanti akan semakin dekat. Ya, karena salah satu di antara tanda hari kiamat, ya, itu nanti Ka'bah akan dihancurkan oleh orang yang berasal dari suku dari Yaman yang digelar dengan nama Dzu Suwaikotain, orang yang memiliki tumit kaki yang kecil bengkok, kita kayak orang kena penyakit polio gitu, kayak bentuk O gitu. Itu menghancurkan Ka'bah dengan kalau kita cangkul gitu satu-satu itu. Yang dulu ya orang-orang Afrika ya, Habasyah itu berangkat dari Yaman dipimpin oleh Raja Habasyah ingin menghancurkan Ka'bah, tidak berhasil. Tapi nanti di hari kiamat mereka akan masuki Mekah dan berhasil menghancurkan Ka'bah satu persatu. Yang menghancurkannya bahkan hanya orang yang kecil lututnya. Maka itu juga pesan kata Syekh Utsaimin bahwa orang-orang Arab harus menjaga agama mereka. Ya. Karena
bila mereka tidak lagi menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, maka tanda hari kiamat nanti Ka'bah akan dihancurkan. Itu karena apa? Orang Arab ini sudah nanti akan meninggalkan agama mereka. Sudah tidak peduli lagi dengan Ka'bah. Gitu. Makanya saya kok suka kalau membaca riwayat tentang dihancurkannya Ka'bah itu, ya, itu berpikir begini, ya Allah, ya, mumpung Ka'bah masih terlihat hari ini, maka berikanlah kesempatan untuk selalu beribadah kepadamu, ya, apalagi bisa terus sampai kita bertawaf melihat Ka'bahmu dan seterusnya. Ya, mumpung Ka'bah itu masih ada, karena nanti pada hari kiamat Ka'bah itu akan hilang di muka bumi. Ya, kita masih hidup hari ini dan masih melihat Ka'bah, terus berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Islam kaum muslimin terutama di negeri Arab supaya kita terus bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para jamaah sekalian yang bisa saya sampaikan pada hari ini, ya. Dan insyaallah materinya mudah, simple, dan pelajaran faedah juga sudah disampaikan sehingga tidak perlu ada pertanyaan, ya. Insyaallah mudah, ya. Gitu. Kita akhiri subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.